Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan yang ke 13 ya, 13 ya. Itu bagaimana merancang kantor ya, kantor dan layanan personel. Ya. Kantor yang maksudnya di sini adalah kegiatan untuk menunjang ya di luar kegiatan produksi ya. Nah, kalau di pertemuan selanjutnya kita sudah bahas kegiatan produksi itu yang terdiri dari mesin, pekerja, ya, alat, ya, dan utilitas pendukungnya. Sementara kantor ini adalah yang mendukung kegiatan produksi, seperti ruangan pimpinan, direktur, ya, ruang pemasaran, dan ruangan lain, ya, bagian-bagian lain. Nah, ini ya. Kantor didefinisikan di sini sebagai kegiatan dalam sistem manufaktur di luar kegiatan produksi. Jadi semua kegiatan di luar kegiatan produksi ini kita definisikan di sini kantor ya. Nah, yang kedua, kebutuhan ruangan itu biasanya disesuaikan dengan struktur organisasi ya, struktur organisasi ataupun fungsional pekerjaan. Fungsional pekerjaan ini maksudnya mungkin di strukturnya dia hanya satu, cuma di fungsinya ada dua. Ya, jadi terkait dengan fungsi. Contoh, fungsinya sebagai pemasaran. Ya, pemasaran. Kemudian fungsi perencanaan produksi. Nah, ini ada dua fungsi. Cuma mungkin di struktur dia tidak dipisah. Bisa saja digabung di satu bagian. Atau di bagian lain mungkin yang terkait. Ya, fungsi gudang dan fungsi distribusi misalnya. Ya, nah ini maksudnya terkait dengan fungsi pekerjaan. Kemudian tujuan utama perencanaan kantor ini adalah untuk peningkatan produktivitas karyawan ya. Kemudian aliran dokumen yang pendek ya. Kemudian suasana kerja yang aman, nyaman dan menyenangkan ya. Kemudian penggunaan energi yang rendah. Ya. Artinya terutama ini energi listrik ya, serta biaya operasional dan investasi yang optimal. Ya, berarti untuk kegiatan operasional sehari-hari itu dimungkinkan biayanya itu optimal atau boleh dikatakan yang paling sedikit ya, tapi memberikan hasil yang terbaik ya. Nah, ini sebagai pendahuluan. Nah, ada beberapa item terkait dengan kantor ya. Yang pertama itu kantor supervisor. Nah, kantor supervisor. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya di luar kantor yang definisi di awal tadi ya. Biasanya kantor supervisor ini dekat dengan area produksi karena dia akan mengawasi produksi ya. Nah, ini di nomor 2 ini. Di tengah ruang produksi ya. Nah, ukurannya sekitar 10 kali 10 kaki ya. Lebih kurang berapa tuh? 3-4 meter ya. 4 meter ya. Itu ukurannya ya. Kemudian ada yang portable saat ini yang bisa dipindah-pindahkan ya. Kemudian meja dan kursi standar. Jadi ada meja, ada kursi. Nah, tujuannya memang ini adalah bagaimana supervisor itu bisa mengawasi kegiatan yang ada di lantai produksi. Ya. Oke, nah itu terkait dengan kantor supervisor, ya, kantor supervisor. Nah, kemudian selanjutnya adalah kantor yang ada di industri ya, yang ada di yang untuk menampung pekerja yang di kegiatan misalnya kegiatan administrasi ya. Nah, ada jenis kantor terbuka ya, terbuka. Ya. Artinya
hanya satu ruangan lepas, cuma di dalamnya, di ruangan itu ada meja dan kursi untuk satu orang, ya. Satu orang berderet-deret, ya. Nah, ini mungkin contoh penyusunan, ya. Contoh penyusunan, contoh dari kantor terbuka. Ya, terbuka saja, jadi tidak ada sekat-sekat antara satu personil dengan personil yang lain. Nah, apa keuntungannya? Yang pertama itu mudah berkomunikasi, ya. Tinggal panggil, tinggal isyarat bisa, ya. Kemudian peralatan yang digunakan yang berfungsi secara umum, ya. Kemudian kebutuhan ruangannya kecil, ya, biaya minimum. Pengawasan itu lebih mudah, baik oleh atasan ataupun rekan sejawat sama pekerja, ya. Kemudian mudah diubah-ubah, ya, dan lain-lain. Nah, cuma kekurangannya ini, ya, terkait dengan privasi, ya, privasi dan kebisingan, ya. Bisa saja ketika satu orang bicara itu akan kedengaran oleh yang di sampingnya atau di dekatnya. Ini contoh ruangan kantor, ya, kantor terbuka. Nah, selanjutnya adalah kantor konvensional, ya. Kantor konvensional ini yang mungkin yang sering kita lihat, yang memiliki dinding, ya, dinding, sekat-sekat, ya. Ya. Kantor berdinding tetap, ya. Kemudian furniture sendiri, ya, tidak dipakai bersama, ya. Kemudian 4 dinding dan 1 pintu. Ya, contoh ini, ya, satu ruangan, ini, ya, ini pintunya. Di satu ruangan bisa lebih dari satu fungsi. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi. Jadi di satu ruangan itu bisa beberapa fungsi kegiatan. Nah, kemudian juga ada misalnya ruangan rapat, ya. Kemudian ruangan lain dan lain-lain sebagainya. Nah, ini contoh kantor konvensional, ya. Kalau yang tadi adalah kantor terbuka, ya. Nah, ada lagi kantor modern. Nah, ini agak semi, ya, semi terbuka, ya. Nah, ini contoh saja, ya. Banyak lagi jenis lain, ya. Pada prinsipnya dia terbuka, cuma ada sekat-sekat. Cuma sekatnya tidak terlalu tinggi, ya. Jadi masih memungkinkan untuk berkomunikasi. Cuma privasi agak lebih terjaga. Itu saja bedanya. Jadi ini kombinasi, ya, kombinasi antara kantor terbuka dan konvensional. Kemudian yang kedua, ini mudah dipindahkan. Artinya mudah digeser-geser dan diubah-ubah susunannya. Nah, kantor seperti ini akan banyak kita temukan, ya, di beberapa jenis industri, mungkin industri yang sudah modern seperti yang ada pada hari ini, ya. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan khusus dalam merancang kantor, ya. Yang pertama itu terkait dengan privasi, ya. Privasi. Ya, menjaga kebutuhan, mungkin ada masing-masing karyawan itu butuh ruangan tersendiri, ya, untuk mungkin dia kegiatan lain, ya. Kemudian ketersediaan supplies ini barangkali peralatan kecil-kecil, ya, semisal kertas, ya, penggaris dan lain-lain, yang misalnya peralatan kantor lah atau ATK lah, ya. Kemudian fleksibel, ya, terutama mudah disusun ulang, ya. Kemudian perlunya ruang rapat, ya, ruang pustaka, area penerimaan tamu dan lain-lainnya. Nah, ini beberapa pertimbangan dalam merancang kantor. Nah, terkait dengan dimensi atau ukuran, ini disesuaikan dengan kebutuhan, ya, dengan kebutuhan. Nah, bagaimana cara menyusun tata letak kantor? Nah, ada beberapa pendekatan. Yang pertama itu pendekatan struktur organisasi. Jadi, semua fungsi yang ada di struktur organisasi itu ada ruangannya. Nah, itu contoh, ya. Kemudian dengan pendekatan flowchart, atau yang sudah kita pelajari dengan pendekatan HLC.
ya, activity relationship chart, ya. Jadi kantor ruangan A dengan ruangan B itu keputusan didekatkan, dijauhkan atau apapun, itu menggunakan asumsi secara subjektif, ya. Jadi kita list dulu kebutuhan ruangannya, kemudian kita list alasan kedekatan ataupun dia dijauhkan, kemudian baru kita buatkan ARC-nya, ya. ARC Activity Relationship Chart. Kemarin kita membahasnya itu untuk penggunaan di produksi. Nah, ini juga bisa digunakan untuk menyusun layout kantor. Nah, selanjutnya adalah layanan personel, ya. Kalau tadi itu kantor, sekarang layanan personel, ya. Nah, ini yang pertama, ya. Jalan, parkir, dan trotoar, ya. Jalan, parkir, dan trotoar. Nah, ini ada beberapa model untuk pembuatan parkir, ya. Ada parkir yang menyamping, ya. Enggak diagonal seperti ini, ya. Dan ada yang horizontal. Seperti ini. Ya. Kemudian jalan, ya. Jalan maksudnya di sini adalah jalan di dalam area pabrik, ya. Area pabrik, ya. Ya, kalau jalan kita sudah sama ketahui, ya. Bisa ada yang satu jalur, ya. Ada yang dua jalur. Kemudian ada trotoarnya. Kemudian biasanya ini aksesnya langsung ke tempat parkir. Nah, tempat parkir yang baik itu memberikan petunjuk, ya, kode misalnya untuk sepeda motor, ya, atau untuk yang yang bersepeda ke kantor seperti apa, ya, pintu masuk dan pintu keluar misalnya. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa diperhatikan dalam merancang tata letak jalan, parkir, dan trotoar. Kemudian pintu masuk, ya, pintu masuk ruangan, ya. Ini contohnya, ya. Jadi di dekat security, ya, ini pintu masuk, ini pintu keluar, ya. Dia ada beberapa model, ya. Ini juga perlu diperhatikan. Kemudian locker, ya, locker. Locker ini biasanya untuk menyimpan peralatan yang digunakan oleh peralatan pribadi, ya, yang pekerja. Nah, ini contoh locker yang direncanakan dekat dengan shower atau kamar mandi, ya. Oke. Locker, kemudian ada lagi toilet dan kamar kecil, ya. Nah, ini untuk memang kebutuhan pribadi, ya. Kemudian ada lagi ruang makan, ya, ruang makan. Nah, ini ruang makan karyawan, ya. Di beberapa perusahaan besar itu biasanya untuk makan siang atau acara apapun, ya, itu ada kafetarianya, ya, tempat makan. Nah, ini juga mesti dirancanakan di mana ditempatkan di fasilitas pabrik yang kita miliki. Ya, banyak, ya, caranya. Ada yang 4 ini, ya. 4 orang per meja, ya. Kemudian ada lainnya, ya. Jadi ini adalah dapurnya, ya. Nah, jadi ini yang datang antri, ya, kemudian mengambil makanan, kemudian duduk, ya. Atau seperti yang ada di gambar contoh ini ada 6 satu meja, ya, 6, ya, 6, ya. Kemudian mungkin di sebelah sini ini ada yang contoh yang bulat, ya. Nah, di sininya biasanya di bagian pinggir, ya, itu ada tempat pengambilan makanan. Kemudian area pengobatan, ya, pengobatan, ya. Biasanya untuk karena pekerja, karyawan ataupun yang lain itu biasanya dapat fasilitas kesehatan di perusahaan untuk penyakit atau kecelakaan kerja yang sifatnya ringan, ya, ringan. Tapi kalau sudah sangat gawat, biasanya dirujuk ke rumah sakit atau area pelayanan kesehatan yang lebih baik, ya.
Nah, kemudian yang terakhir barangkali ya, area santai ya. Nah, ini tidak semua perusahaan punya ya. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah sangat benefit ya, yang sudah sangat maju ya. Nah, ini gambarnya saya ambil dari internet ya. Kalau kita lihat, kita baca, bahkan di Google, contohnya di Google, itu area kerjanya itu kayak area bermain. Jadi area kerja ya seperti gambar ini. Jadi orang itu bukan duduk di kursi, tapi di ayunan seperti ini. Ya. Ya. Atau barangkali di mana ya, di Indonesia barangkali di Gojek ya, Gojek. Ya. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Area untuk santai. Oke, barangkali itu saja untuk kantor dan pelayanan. Berarti sudah lengkap semua apa yang kita butuhkan untuk dirancang ya, mulai dari produksi, utilitas, gudang, dan terakhir ini adalah area kantor dan pelayanan. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.